حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dengan mudah, diberi oleh Allah kelancaran untuk melangkah ke tempat yang mulia ini guna untuk bertolabul ilm dari setelah kita menjalankan rangkaian ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang dua hal yang menjadikan orang tersebut itu mudah untuk masuk ke neraka, dan dengan dua hal itu pun juga orang mudah untuk masuk ke dalam surga. Dua hal itu adalah tentang penjagaan lisan dan kemudian tentang penjagaan kemaluan. Manakala dua rongga ini mampu kita jaga, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkadang ketika orang itu berbicara tanpa ilmu, maka boleh jadi pembicaraannya itu nanti akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi ketika orang itu berbicara dengan hati-hati, dengan kendali iman, dengan ilmu, maka arah pembicaraannya adalah mengarah kepada kemanfaatan, kepada kebaikan. Sehingga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba bisa saja mengucapkan suatu perkataan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemudian ia tersebut ucapannya menuduh Allah tidak adil lah. Lalu kemudian menuduh Allah tersebut itu tidak maha kuasa lah. Allah tersebut macam-macam lah. Sehingga kemudian perkataan-perkataan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Lalu kemudian apa? Terkadang ucapan itu meluncur kemudian tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dan itulah yang kemudian akan menjerumuskan orang tersebut itu fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Asal ngomong. Apalagi ketika marah-marah mengumpat yang luar biasa. Tidak hanya sekedar mengumpat manusia yang mungkin membuat hatinya gergeten, tapi juga mengumpat Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat itu yang kemudian memasukkan orang itu ke dalam neraka jahanam.
Wa qad yakhrujul insanu minad-din bi kalimatin wa huwa la yadri. Dan terkadang dengan ucapan-ucapan itu manusia itu akan keluar dari agama, artinya murtad dari Islam. Wa huwa la yadri, sementara ia tersebut itu tidak menyadari bahwa kalimat itu akan bisa memurtadkan dirinya, akan bisa mengeluarkan dirinya dari agamanya. Misalkan ada orang mengatakan belum tentu Islam itu agama yang paling benar. Boleh jadi agama yang lain itu adalah benar. Hati-hati dengan kalimat itu. Ketika Allah itu sudah menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Tapi ketika kemudian mereka sudah memahami, lalu kemudian mereka memunculkan kalimat, belum tentu Islam itu adalah agama yang paling benar. Maka orang yang semacam itu, kalau boleh saya katakan, dia tersebut itu sudah untuk keluar dari Islam. Kalimatnya itu. Dan kemudian apalagi ada mengatakan, belum tentu Nabi Muhammad itu tidak ada kepastian untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada kepastian. Hati-hati kalimat-kalimat itu yang kemudian dengan tidak ia sadari akan mengeluarkan dia dari Islam. Para jamaah sekalian, sekarang ini banyak orang-orang yang alim sebetulnya, orang-orang yang pintar, tetapi kemudian meluncurkan kata-kata yang membahayakan, dan yang lebih mengerikan adalah ketika yang mendengar itu enggak faham. Lalu kemudian melihat sosoknya yang meluncurkan kalimat-kalimat orang alim, maka kemudian dia katakan itu benar. Siapa yang bisa menyalahkan? Dia itu adalah ahli tafsir. Paham ya? Udah tak kasih clue-nya sudah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran itu ada pengajaran-pengajaran tentang komunikasi. Jadi komunikasi yang harus kita bangun itu di antara lain yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Yang ini juga sering kali kita dengar, terutama pada surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 ketika khotib Jumat tersebut itu selalu membacanya. Lek sing maca. Itu ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah khawatir, alladzina law taraku, yaitu orang-orang yang kalau mereka meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, meninggalkan dzurriyyatan di'afan, meninggalkan generasi-generasi anak cucu di'afan yang lemah. Hendaklah para orang tua itu adalah khawatir, manakala generasi yang di belakangnya itu adalah generasi-generasi yang lemah. Lalu kemudian apa? Khafu alaihim, hendaklah mereka takut atas mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata qawlan sadida, dengan perkataan yang lurus, dengan perkataan yang benar. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ini berkata benar dari awal, berikan suatu percontohan dengan mengeluarkan kalimat yang benar. Seringkali orang tua mengajarkan dengan tanpa sengaja mengajarkan kebohongan. Sehingga kemudian nanti anak ini tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang penuh dengan kebohongan. Sampai ijazahnya pun juga
Nah, para jamaah, contoh gini. Ada orang yang kemudian ke rumah kita, nggawa map, ya, rupanya koyok ingin meminta bantuan, sumbangan. Dan itu adalah takmir masjid. Lalu orang tersebut itu pesan kepada anak, nak, bilang ayah gak ada. Bilang ayah gak ada. Loh, tapi ayah kan ada. Iya, bilang aja ayah gak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya gitu. Lalu kemudian, ayah ada nak? Gak ada. Loh, sepedanya ada, sandalnya ada. Ayah ada enggak? Iya, tapi ayah tadi bilang katakan ayah gak ada. Tapi ayah ada? Ada. Bahaya itu. Ngerti ya? Yang kedua, kita ini ingin nilep anak. Ngerti ingin nilep anak itu ya? Supaya anak ini gak ikut kita, lalu kemudian kita bujui. Dia, itu loh, ada jejak, lalu kemudian kita pergi. Anak ini kemudian memorinya menangkap, oke, kalau gitu. Itu nanti dijadikan sebagai pembelajaran anak. Sehingga suatu ketika kalau jadi pejabat, itu suka nilep. Nah, para jamaah sekalian, kita nggak sadar bahwa itu adalah pembelajaran kebohongan. Lalu kemudian anak ini menjadi cerdas, pinter, dan ahli di dalam melakukan kebohongan itu. Maka wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah mereka berkata qawlan sadida, dengan perkataan yang benar. Yang berikutnya adalah di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat yang ke-70 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Ketika kemudian orang itu sudah berkata yang benar, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Dia Allah akan menjadikan bagus lakum untuk kalian, a'malakum akan amal-amal kalian. Allah akan menjadikan bagusnya amal-amal ke depan kalian kalau kalian itu adalah berkata yang benar, berkata yang jujur. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh suatu kemenangan dengan kemenangan yang agung. Jadi jujur, Indonesia ini ya, semuanya Pak. Jadi para jamaah sekalian, saya kemarin itu mencatat hal yang luar biasa itu. Apa itu? Yaitu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tersebut menyatakan sayati zamanun ala ummati, kelak akan datang suatu zaman atas umatku. Kalau Rasul itu sudah bilang gini, mesti datang Mbak. Sayati zamanun ala ummati, kelak akan datang suatu masa atas umatku, salatinuhum, di mana penguasa-penguasa mereka
kal asadi, seperti singa. Bukan karena beraninya, Pak. Karena rakusnya. Dia kal asadi. Wa wuzara'uhum kadzibi. Sedang menteri-menteri mereka itu adalah kadzibi, seperti serigala. Ngono ta, Pak, saiki, Pak. Oh gitu. Wa qada'uhum kal kalbi. Para hakim-hakim mereka MK, MA, ya, KPK, itu adalah kal kalbi, seperti anjing. Cocok ya. Sedang kata Nabi, wasairun nas kal aghnab. Sedangkan rakyat-rakyat selain pejabat-pejabat tadi itu kal aghnam, seperti domba-domba. Gimana, Pak? Fa kaifa ya'ishul ghanam minal asad wadh-dhi'bi wal kalbi. Bagaimana mungkin rakyat yang bagaikan kambing-kambing, domba-domba itu bisa hidup tenang, bisa hidup aman di tengah-tengah penguasa, di tengah-tengah menteri, di tengah-tengah penegak hukum yang mereka itu adalah singa, yang mereka itu adalah serigala, yang mereka itu adalah anjing. Sehingga bagaimana mungkin suatu negeri pemerintah itu akan mensejahterakan daripada rakyatnya ketika pemerintah tersebut meminta sokongan dana dari pajak rakyatnya. Jadi Ibnu Khaldun itu mengatakan kalau ingin makmur maka rendahkan pajaknya. Tapi kalau ingin hancur tinggikan pajaknya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah di dalam surah An-Nisa. Kalau tadi adalah qaulan sadida, yang kedua adalah qaulan ma'rufa. Wa idza hadaral qismata. Wa idza hadara al-qismata, apabila datang al-qismata pada saat pembagian waris, ulul qurba, yaitu sanak kerabat yang datang, wal yatama, dan anak-anak yatim datang, wal masakinu, dan orang-orang miskin itu datang pada saat pembagian waris, farzuquhum, berikan kepada mereka, minhu, dari sebagian itu, waqulu, dan katakan kepada mereka, lahum, kepada mereka, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Jadi jangan kemudian kita katakan kepada mereka, lapo teko, ngerti ya LRP bagi-bagi. Paham ya, Pak ya? Maka Allah mengatakan waqulu lahum qaulam ma'rufa. Katakan kepada mereka qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Nah, para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah kepada kedua orang tua kita disuruh oleh Allah untuk mengatakan waqul lahuma qaulan karima. Pada surah Al-Isra pada ayat yang ke-23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu, agar supaya kalian tidak menyembah illa iya, melainkan hanya kepada Allah. Itu pertama, perintahnya supaya kita hanya kepada Allah menyembah. Iyyaka na'budu. Lalu yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah ihsanan, berlaku yang baik, yang sangat baik. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah melakukan yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ketika mereka tersebut itu di sisimu sudah usia al-kibar, sudah masa usia tua, ahaduhuma, baik itu salah satu dari mereka, au kilahuma, atau dua-duanya ayah ibu sudah tua, fala taqul lahuma, maka jangan kamu katakan kepada mereka, uffin, uff, ah. Semakin tua itu, Pak, semakin orang itu memiliki perasaan yang tajam. Ya, ono anake guyu-guyu dikira lapa guyu-guyu. Makanya kita berdoa, kita semuanya mudah-mudahan ndak gampang tersinggung gitu. Ya. Jadi semakin tua itu semakin tersinggungan. Ya. Lalu kemudian apa? Walantan haruma. Kalau mengatakan jangan saja itu dilarang, apalagi yang kedua, walatan haruma. Jangan kamu membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi katakan kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang mulia. Nabi Ibrahim walaupun itu kemudian diusir dia oleh ayahnya yaitu Azar, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Wahai ayah, aku akan senantiasa memohonkan ampun engkau kepada Tuhanku. Padahal ayahnya itu adalah pembikin patung, musyrik. Karena apa? Karena saat itu belum turun larangan untuk memohonkan ampun. Tapi sikap Ibrahim itu luar biasa. Yang sudah diusir-usir gitu, itu kemudian Nabi Ibrahim masih bersikap baik, berkata baik kepada orang tuanya. Anak sekarang, Mbak, sampai ngomong metu. Gimana Pak anak sekarang? Ya metu, Pak. Anak sekarang diusir. Oke, Bos. Kafe terbuka 25 jam. Bukan 24 jam lagi. Itu Pak ya. Nah, yang berikutnya, jadi waqul lahuma qaulan karima, katakan kepada mereka qaulan karima, perkataan yang lembut. Walaupun mereka tersebut itu non-Islam. Walaupun bahasa saya dia itu PKI. Ya dedengkotnya PKI. Tetap kita harus baik kepada mereka berdua. Bahasanya dalam surah Luqman itu adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, tapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya itu memaksa kamu untuk supaya kamu mempersekutukan aku, di mana kamu tersebut itu tidak memiliki keilmuan tentang hal yang membenarkan itu, maka fala tuti'huma, kamu jangan mentaati mereka. Walaupun orang tua, jangan mentaati ketika itu adalah salah. Tetapi sikap kita adalah gimana Pak? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersahabatlah kamu kepada mereka dengan apa? Dengan baik. Fid dunya ma'rufa, di dunia ini bersahabatlah kamu kepada mereka berdua dengan persahabatan yang baik. Ma'rufa. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya itu adalah komunikasi yang diajarkan oleh Allah adalah qaulal layyina, perkataan yang lembut. Ini adalah ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa ya untuk berdakwah. Yang tadinya Nabi Musa berada dalam istana Fir'aun itu selama 18 tahun. Dari mulai bayi cewer, itu kemudian dikentirkan, kemudian ditemui oleh dayang-dayangnya, kemudian setelah itu diangkat anak, lalu kemudian di kerajaan itu Musa tersebut itu diopeni. Kemudian apa Pak? Setelah itu kemudian ketika usia 18 tahun ada kejadian di bumi Mesir sana, ada pertengkaran antara orang Bani Israel dengan orang Kokpit. Lalu kemudian dilerai. Tapi kemudian orang Kokpit ini enggak mau, maka kemudian
dijab. Baru dijab gini aja sama Nabi Musa langsung plek. Maka saat itulah rame berita bahwa inilah bayi yang dulu itu adalah dinyatakan oleh Haman yang akan menghancurkan daripada kekuasaan Fir'aun itu. Nah, akhirnya kemudian larilah ke Madian. Madiannya itu kemana? Madian itu itu ke Al-Falah kini nang gene kulon. Ya, sampai Mekah itu kemudian ke arah kanan. Wis golek ono nanti akan ketemu Madian itu. Lalu kemudian begitu ketemu dengan Nabi Syuaib, diajari, lalu kemudian menjadi menantunya Nabi Syuaib. Setelah itu kemudian Musa dikatakan oleh Allah, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Wahai Musa, berangkatlah kamu wa akhuka dan saudaramu yaitu Harun. Ya. Ini surah yang ke-20, surah Thaha, ya. Berangkatlah kamu wahai Musa dan saudaramu Harun bi ayati dengan membawa ayat-ayatku, mukjizat dariku, wala taniya. Bapak-bapak, ada anak namanya Tania ya. Pernah dengar itu? Ngerti artinya? Wala tania, dan janganlah kalian itu lupa. Jadi kalau tania itu lali artinya. Jadi kalau anaknya tania lalu kemudian lalian, sing salah sing jeneng nih. Wala tania fi dzikri, dan janganlah kamu berdua itu lupa fi dzikri, di dalam mengingat aku. Lalu kemudian apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu wahai Musa dan Harun ila Fir'aun, kepada Fir'aun untuk berdakwah. Innahu tagha, sesungguhnya ia tersebut telah melampaui batas. Bapak-bapak, coba bayangkan. Musa yang tadinya dikejar untuk dibunuh. Setelah itu ternyata Allah perintahkan untuk kembali untuk menasihati Fir'aun. Gimana Pak? Andai kata kita itu yang jadi Musa gimana? Aku, mbok, berat sekali itu. Ya. Maka kemudian apa? Allah yakinkan kepada keduanya. Maka kenapa kemudian muncul kalimat Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa itu takut, ya Allah Rabbish rahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan-ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, agar supaya ia memahami perkataanku. Ini bukan doa belajar, tapi cocoknya adalah doa kalau jenengan mau interview, jenengan kemudian ketika mengajar, jenengan kalau mau presentasi, ini cocok itu. Tapi ya gak apa-apa, pakai belajar itu ada kalimat wa yassirli amri itu ya, dan mudahkan untukku urusanku. Lalu kemudian apa? Faqula, kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula, maka berkatalah kamu wahai Musa dan Harun, qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar, agar supaya dia Fir'aun nanti itu ingat, aw yakhsha, atau dia tersebut itu takut. Jadi bukan Fir'aun yang gitu itu kemudian dikata-katain yang sarkas, enggak Pak. Tapi qaulal layyina, perkataan yang lembut. Orang yang kasar dikasari Pak, malah tambah kasar. Nah, berikutnya. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-62, 63 ada kalimat fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim
thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Fa kaifa idza asabathum, maka bagaimana apabila menimpa kepada mereka musibatun, suatu musibah, bima qaddamat aydihim, di mana musibah itu datang disebabkan oleh perbuatan tangan mereka. Summa ja'uka, kemudian mereka itu datang kepadamu Muhammad, yahlifuna billah, di mana mereka datang kepada kamu itu sambil mereka bersumpah billahi kepada Allah, wallahi in aradna. Ini Pak, banyak sekali kalimat-kalimat ini. In aradna, tiadalah kami menginginkan illa ihsanan, melainkan yang kami inginkan itu adalah kebaikan, wa taufiqa, dan kedamaian. Saya bikin MBK ini untuk kebaikan, jangan dihalang-halangi. Ya. Tapi dalam pikiran mereka inilah proyek yang akan mendatangkan cuan. Ya. Maka kemudian apa? Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang ya'lamullahu, yang dia Allah tersebut itu mengetahui ma fi qulubihim, apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Orang-orang yang ngaku-ngaku ingin berbuat baik tapi kenyataannya mereka tersebut tidak, maka berpalinglah kamu kepada mereka, dari mereka. Wa'idhum, kalau mau berikan nasihat mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka fi anfusim, dalam diri mereka, qaulan baligha, perkataan yang membekas. Tidak usah panjang-panjang, Mbak. Pesannya itu kalau bisa kalimatnya itu menukik yang membekas, Mbak. Iya. Orang gitu itu kalau didalili malah dalili, Pak. Iya. Yang berikutnya, yaitu di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-28. Apa kata Allah? Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik ibtigha'a. Jadi wa imma tu'ridanna, dan tatkala tu'ridanna, engkau tersebut berpaling anhum, dari mereka, ibtigha'a rahmatin mir rabbik, di mana kamu berpaling dari mereka dalam rangka untuk mencari rahmat dari Tuhanmu, tarjuha, yang kamu harapkannya, fakul, maka katakan lahum, kepada mereka, qaulam maisura, yaitu perkataan yang lemah lembut. Maisura ada menerjemahkan qaulam maisura adalah perkataan yang dimudahkan. Kan ada orang itu ngomong itu melip-melip, Pak, sampai yang diajak ngomong itu bingung karena terlalu tinggi. Jadi lupa kalau yang dihadapi ini adalah bukan akademisi. Tapi kemudian diksi-diksi yang dipilih itu adalah diksi-diksi yang akademisi. Akhirnya kemudian melongo, apa itu? Begitu kemudian ditanya, faham Pak? Nah yang terakhir itu saya faham. Apa itu? Ya kalimat yang terakhir tadi, faham Pak? Lah itu saya yang faham. Maka kemudian pesannya Rasul itu adalah khatibun nas biqadri uqulihim. Berkatalah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Oh mereka itu tingkatan apa toh? Ya sudah, bahasamu adalah sederhanakan kalau bisa mampu diserap oleh mereka.
Yang penting ngomong itu bisa difahami. Bukan karena melip-melipan itu. Itu namanya qaulan maisura. Yang berikutnya adalah qaulan tsaqila. Ini adalah akan dicapai bagi orang-orang yang kemudian melakukan qiyamul lail. Ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan tancapkan kepadamu qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berbobot. Mungkin kalimatnya itu adalah tidak runtut, Pak. Tetapi perkataannya tersebut itu menghujam dalam hati orang yang mendengar itu. Para jamaah sekalian, ada pesan ya tentang apa lisan tadi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin. Perhatikan, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sehingga lurus hatinya seorang hamba. Kalau hatinya lurus, maka imannya akan lurus. Wala yastaqimu qalbuh, dan tidaklah lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanuh, sehingga lurus lisannya. Jadi artinya apa? Semuanya berangkat dari lisan. Lek lisane lurus, hatine lurus. Kalau hatinya lurus, imannya akan lurus. Itu ya, dari lisan. Lisannya kalau lurus, maka kemudian menjadikan apa? Hatinya itu lurus. Kalau hatinya lurus, maka akan menjadikan lurusnya iman. Lek hatine, lek lisane wis menggok kono menggok rene, mesti hatinya kelak-kelok, Pak. Kalau hatinya kelak-kelok, maka imannya pun juga menggak-menggok. Tidak jelas. Ini hal yang luar biasa. Lalu kemudian di ujung kalimat itu ada kalimat apa? Wala yadkhulu rajulun al-jannata, dan tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kalau sekiranya tetangganya itu layak manu, tidak merasa aman, sopo jaruhu tetangganya, bahwa iqahu akan keburukannya. Jadi kalau kita itu kemudian punya tetangga, tonggone awak dewe tidak aman dari keburukan kita, tidak bakal kita masuk surga, Pak. Mulanya kalau tetangga itu kemudian jadi destroyer, bikin masalah terhadap tetangganya yang lain, maka model yang semacam itu tidak akan masuk surga. Terkadang kita ini hidup di suatu wilayah, terkadang gang itu Pak ya, gang kita itu sempit. Tapi kemudian orang itu punya mobil tidak pernah diparkir di dalam garasinya, tapi abadi diparkir di luar. Sehingga tetangganya yang punya mobil pun juga kesulitan. Angger kemudian keluar ngenteni tukaran. Maka tetangga-tetangga yang semacam itu kalau ingin masuk surga bertobatlah. Begitu kemudian mobil kalau kemudian tidak dipakai lagi, masukkan ke garasi. Dan pastikan kalau pingin punya mobil, maka pasang garasi dulu. Jangan kemudian beli mobil baru mikir garasi. Ya, sekarang itu kan gitu. Ya. Lalu kemudian terkadang orang tersebut itu kalau beli mobil mestinya adalah mikir ukuran rumahnya itu berapa. Paham ya? Ngerti ya? Kalau mau beli mobil mestinya dia ngukur rumahnya, garasinya itu seberapa. Jangan kemudian kita beli mobil yang panjang sehingga kemudian makan jalan daripada orang lain. Sehingga pagar kita mundurkan. Dan itu bukan wilayah kita. Halo? Saya ingatkan, bagi yang kemudian di perumahan, ojo sampai mundur-mundur pagere. Karena kesepakatan kita beli itu adalah sudah ukurannya itu. Ngerti Pak ya? Saya ini kalau
apa namanya dulur dhewe ora tak omongi, Pak. Teh tenan nih, iki lek gak konco plek gitu ora tak omong ini. Ya berikutnya. Sekarang ini adalah judul yang apa kita bahas ini. Tadi itu tambahan dia. Tambahannya kok kata Ustaz, gak apa-apa. Imbu. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Abdul Jalil bin Atiyah an Syahr an Ummi Darda qalat, dari Ummi Darda qalat, ia berkata, qama Abu Darda lailatan. Jadi telah berdiri ya Abu Darda itu lailatan di malam hari untuk apa? Yusalli, beliau salat malam. Faja'ala ya bagi, ini kelas sahabat Pak ya, ini kelas sahabat. Kemudian Abu Darda itu salat malam, kemudian beliau itu ya bagi, dia menangis. Wa yaqulu, dan dalam tangisannya itu kemudian dia berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, ahsanta khalqi, engkau telah membaguskan tubuhku, telah membaguskan kejadianku, bentuk tubuhku kau jadikan bagus ya Allah. Fahassin khuluqi, maka baguskan pula akhlakku ya Allah. Jadi itu sambil menangis itu untuk memohon akhlak yang bagus. Karena kalau akhlak itu sudah bagus Pak, aman, orang itu sejahtera Pak, dunia akhiratnya. Jadi artinya apa? Akhlak itu diminta, akhlak itu dimohon. Kita minta kepada Allah supaya dibaguskan akhlak kita. Ini adalah di antara doa ketika kita bercermin, Pak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau ya Allah telah membaguskan tubuhku, kejadianku, fahassin khuluqi, maka baguskan pula budi pekertiku. Nah, Abu Darda itu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Hatta asbaha. Dia tersebut berdoa itu sampai subuh, Pak, sampai pagi. Lalu kemudian qultu, aku berkata, siapa yang ngomong itu? Ummu Darda. Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, maka du'auka mundzul laila illa fi husnil khuluqi. Wahai Abu Darda, apa yang menjadikan doamu teko mau tadi malam itu illa fi husnil khuluq, ya terkecuali engkau tersebut itu berdoa minta supaya dibaguskan akhlak. Apa yang menjadikan engkau tersebut itu terus menerus meminta, memohon kepada Allah supaya dibaguskan akhlaknya? Faqala, maka kemudian berkatalah Abu Darda, ya Ummad Darda, wahai Ummud Darda, innal abdal muslimah, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, yahsunu khuluquhu, di mana kemudian seorang hamba muslim itu bagus akhlaknya, hatta yudkhilahu, sehingga kemudian dia Allah akan memasukkannya, atau husnu khuluqihi al jannah, yaitu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al jannah, sehingga kemudian Allah memasukkan seorang yang memiliki budi pekerti yang bagus itu al jannata, ke surga. Jadi orang yang layak masuk ke dalam surga itu adalah orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana kemudian akhlak kita kepada lingkungan? Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Lalu kemudian apa? Wa yasi'u khuluquhu, dan kemudian ada orang yang akhlaknya itu buruk, hatta yadkhilahu su'u khuluqihi annar, sehingga buruknya akhlaknya itu akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Oleh karena itu aku selalu minta supaya dibaguskan akhlakku, karena dengan akhlak yang bagus itu maka kemudian akan Allah masukkan diriku ke dalam surga. Nah, para jamaah sekalian, yang terakhir adalah wal abdul muslim yughfaru lahu wa huwa naim. Ini yang perlu diperhatikan.
wal abdul muslim, dan seorang hamba yang muslim, yughfaru lahu, dia diampuni, wa huwa naim, meskipun dia adalah orang yang tertidur, tapi dia itu diampuni oleh Allah. Para jamaah sekalian, di antara lain hal yang bisa menghindarkan kita maksiat itu adalah tidur. Deh, zaman kudu arepe maksiat turu. Tapi kalau ngaji, ya aja. Oh ya turu ngaji, tidur jangan. Fakultu, lalu kemudian aku berkata, Ummu Darda, ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Bagaimana seseorang tersebut itu akan diampuni oleh Allah sedang dia itu naimun, orang yang tidur. Jadi kalau naim itu adalah orang yang tidur, tapi kalau naimun atau naim pakai ain itu adalah orang yang mendapatkan nikmat. Hati-hati ya. Naim dengan itu ya. Aku biyen duwe kanca jenenge Naim kok turuan. Kon niku jenenge Naim atau Naim. Koyoke dudu ain. Koyoke hamzah Naim itu. Turuan. Lalu kemudian apa? Qala, kata Abu Darda ketika ditanya, bagaimana mungkin orang itu tidur lah kok kemudian diampuni? Yaqumu akhuhu minal lail. Saudaranya yang lain itu berdiri minal laili, dari malamnya, sebagian malamnya untuk qiyamul lail, fayatahajjadu, kemudian dia bertahajud, fayada'ullaha ta'ala, lalu kemudian saudaranya itu berdoa kepada Allah, fayastajibu lahu, kemudian Allah itu mengijabah daripada doanya, wa yada'u li akhihi, dan dia tersebut itu mendoakan li akhihi, untuk saudaranya, fayastajibu lahu fihi, lalu kemudian Allah mengijabah doa orang itu. Bapak-bapak, bukankah ketika kita sholat paling tidak mengucapkan apa kalimat itu? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Nah, itu ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan alayna atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau kita menjadi bagian orang yang saleh, walaupun kita itu tidur, Pak, maka kemudian kita akan mendapatkan efek positif dari orang yang melakukan sholat. Nah ini pentingnya menjadi orang yang soleh ini. Menjadi orang yang soleh. Tapi kalau menjadi orang yang tolah-tolah ya orang dapat efek daripada doa itu. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemudian ojo awak dhewe njagakno wong liya tok. Wis gampang aku turu ae engko oleh ampunan yojo. Kalau bisa kita yang kemudian berdiri, kemudian berdoa, sehingga kemudian orang lain mendapatkan efek daripada doa kebaikan kita. Nah, para jamaah sekalian, di sini perlunya kita adalah memohon bagusnya akhlak kepada Allah. Karena bagusnya akhlak itu yang kemudian memantaskan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu Pak ya. Demikian yang bisa kita pelajari di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.